Syekh Panji Gumilang sudah bersuara. Syekh Panji Gumilang sudah bersuara untuk menyuarakan perdamaian, membuka hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia. Panji Gumilang sudah berkhianat kepada Presiden Soekarno, yang mana Presiden Soekarno yang digembar-gemborkan, yang disanjung-sanjung oleh dia, yang diambil segala pendapatnya oleh Panji Gumilang. Tapi nyatanya di sini dia berlawanan dengan Bung Karno. Pada faktanya hari ini dia berusaha membuka hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, yang mana panutannya sendiri tidak membuka sedikit pun hubungan diplomatik dengan Israel. Maka Panji Gumilang ini telah berkhianat kepada junjungannya sendiri. Jadi pelin-pelan nih Panji Gumilang ini pelin-pelan. Dan saya sebagai umat non-muslim, saya betapa bangga. Ibu ini sebagai umat non-muslim merasa bangga. Kira-kira bangga kenapa? Oke. Karena yang berbicara untuk membuka hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia datangnya bukan dari kami, orang Kristen. Yang berbicara untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel bukan dari mereka, orang non-muslim, orang Kristen ya. Tapi beliau ini sangat bangga sekali karena yang berbicara untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel bukan dari pihak mereka sendiri. Simak kata ibu tuh. Betapa bangga. Betapa bangga beliau. Karena yang berbicara untuk membuka hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia datangnya bukan dari kami, orang Kristen. Datangnya bukan dari kami orang Kristen, sebut ibu itu. Terus datangnya bukan dari hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan gereja, tapi dari orang Muslim. Berarti datangnya dari orang Muslim, yang mana kita ketahui bahwasanya Bung Karno tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel, dengan Yahudi Israel. Karena kenapa? Israel masih melakukan penjajahan terhadap Palestina. Karena visi misi Bung Karno yaitu menghapus segala bentuk penjajahan yang ada di atas muka bumi ini. Karena Israel terus menerus menjajah Palestina, tidak memberikan mereka, tidak mengakui kemerdekaan mereka, tidak memberi kemerdekaan kepada Palestina, maka Bung Karno stop, tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Luar biasa. Kami umat Kristen tiap hari baca Alkitab. Kami tahu tentang Tuhan Israel. Kami tahu tentang Tuhan Israel. Tahu tentang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tapi kami umat Kristen terlalu takut untuk berbicara mendukung hubungan Israel dan Indonesia. Yang selama ini mereka takut menyuarakan atau mendukung membuka hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia. Dan hari ini mereka mulai bersuara. Itu karena ulah siapa? Kalian tahu sendiri. Tujuan untuk ada hubungan ini untuk apa? Untuk mendamaikan Israel dan Palestina. Alih-alih tujuannya untuk mendamaikan Israel dan Palestina. Hello. Kalau saya melihat ini hanya trik semata. Tapi tujuannya yang pertama saya rasa bukan itu. Terus. Tetapi suara itu justru muncul dari tempat ini. Bisa suara itu justru muncul dari tempat ini, yaitu tempat Panji Gumilang. Syekh Panji Gumilang sudah bersuara. Dan Bapak Ibu izinkan saya memberitahukan ada satu tokoh di Alkitab. Syekh Panji Gumilang sudah bersuara untuk menyuarakan perdamaian, membuka hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia. Saya katakan di sini, saya jelaskan di sini, saya tegaskan di sini bahwasanya Panji Gumilang sudah berkhianat kepada Presiden Soekarno, yang mana Presiden Soekarno yang digembar-gemborkan, yang disanjung-sanjung oleh dia, yang diambil segala pendapatnya oleh Panji Gumilang. Katanya dia selalu menjunjung tinggi apa-apa yang
digagaskan oleh Bung Karno, tapi nyatanya di sini dia berlawanan dengan Bung Karno. Pada faktanya hari ini dia berusaha membuka hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, yang mana panutannya sendiri tidak membuka sedikit pun hubungan diplomatik dengan Israel. Maka Panji Gumilang ini telah berkhianat kepada junjungannya sendiri. Jadi pelin-pelan nih, Panji Gumilang ini pelin-pelan. Sampai-sampai dia mengatakan mazhab saya Bung Karno. Sampai-sampai ajaran Bung Karno, salah satu ajaran Bung Karno yang mengkritik kain pembatas salat antara laki-laki dan perempuan itu dihapus oleh Bung Karno. Karena dianggap seperti seolah-olah perempuan itu najis banget karena ada dinding pembatas, karena ada kain pembatas dalam masjid. Dan ini dilakukan oleh Panji Gumilang. Makanya di Pompes dia ini pembatas itu tidak dipakai. Nah, itu dia merajuk kepada mazhabnya tadi Bung Karno. Nah, saya wallahu alam, saya tidak tahu apakah benar Bung Karno itu berpendapat bahwa pembatas, kain pembatas di dalam salat berjamaah antara laki-laki dan perempuan itu ditiadakan. Apakah benar itu dari Bung Karno, saya juga tidak tahu. Tapi yang pasti Panji Gumilang ini mengatakan Bung Karno menghilangkan pembatas di dalam sholat antara jamaah laki-laki dan perempuan. Dan ini dituruti oleh Panji Gumilang, diterapkan di Pompesnya. Tapi hal yang sangat penting ini, yang mana Bung Karno tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel, antara Indonesia dengan Israel, tapi Panji Gumilang melangkahi Bung Karno. Panji Gumilang berkhianat kepada Bung Karno, ingin membuka lowongan, ingin membuka hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Pengkhianat ini namanya. Kemana-mana menyebutkan Bung Karno, Bung Karno, sampai-sampai cara berpakaiannya dia meniru Bung Karno, saking cintanya dengan Bung Karno, mengikuti ajaran-ajaran Bung Karno. Tapi kali ini hal yang paling penting yang Bung Karno sendiri tidak menerima, justru dia berkhianat kepada Bung Karno. Dia ingin membuka hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Pelin-pelan terbuka kedoknya. Tuhan yang sama yang dahulu memilih Kores adalah Tuhan yang sama bisa memilih seseorang di Indonesia untuk berdiri menyatakan visi Tuhan. Panji Gumilang dipilih oleh Tuhan. Tuhan di sini Tuhan yang diimani oleh ibu pro Yahudi Israel ini ya, mengatakan Panji Gumilang adalah orang yang dipilih oleh Tuhan mereka. Tuhan ingin kita menjadi umat yang berdamai. Bukan Tuhan saja Bu yang ingin perdamaian. Bukan Tuhan saja yang ingin kita berdamai. Kita semua juga ingin berdamai. Jadi jangan seolah-olah kita ini dianggap seperti apa ya, anti kedamaian. Seolah-olah kita ini seperti menolak perdamaian. Heran. Oke sahabatku sekalian, seperti itulah apa yang sudah kalian saksikan. Kalian bisa menilai sendiri. Cukup di sini dulu perjumpaan kita. Oke, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.